Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan panduan penggunaan aplikasi kasir untuk bisnis kecil dan mikro Warkop Pos. Pertama, kita login menggunakan akun Google. Berhasil masuk. Ini adalah halaman menu atau beranda dan halaman pesanan. Ini adalah halaman riwayat dan terakhir halaman pengaturan. Oke, kita ke beranda, ke halaman menu. Ini kategori produk, semua cemilan, minuman, makanan. Ini adalah produk. Halaman kategori, ini adalah macam-macam kategori, cemilan, minuman, makanan, sesuai dengan yang kita input untuk kategori. Semua berarti menunjukkan semua kategori. Halaman ini bisa kita pull to refresh atau kita tarik ke bawah untuk merefresh halaman. Ini adalah gambar akun, profil akun, kemudian nama gerai. Ini adalah pesanan draft. Oke, kita kembali. Ini adalah menu pencarian. Kita bisa mencari produk dengan mengetikkan keyword atau kata kunci. Misalkan gulai, maka akan tampil semua produk dengan kata kunci gulai. Kita coba lagi, kopi, maka muncul produk dengan kata kunci kopi. Ini adalah barcode scanner. Berarti nanti kita bisa menyekan produk untuk masukkan ke keranjang pakai scanner barcode. Pesanan, halaman pesanan. Ini adalah metode pembayaran tunai. Ada tunai, ada QRIS. QRIS itu cashless, tanpa uang tunai. Halaman riwayat order atau riwayat pesanan. Bisa kita lihat di sini. Ini riwayat ini bisa kita print ulang bila diperlukan. Halaman pengaturan produk, ada kelola produk dan kelola kategori. Oke, ini kelola produk, bisa tambah produk, nama produk, harga produk dan sebagainya. Bisa kita ubah atau edit produk, nonaktifkan atau hapus produk. Kategori, kelola kategori, kita bisa menambah kategori atau mengedit dan menghapus kategori. Jadi kalau pertama masuk belum punya kategori atau produk, maka harus kita buat dulu kategori, baru kemudian membuat produk. Selanjutnya adalah pengaturan printer atau manajemen printer. Di sini kita bisa menyimpan printer yang biasa kita koneksikan. Ada menu utama printer, bisa men-scan,
men-scan atau mencari printer yang terkoneksi. Ini adalah halaman kunci QRIS. Jadi tempat kita menyimpan server key dari layanan QRIS yang bisa Anda pilih, apa itu Mistrans dan sebagainya. Defaultnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kunci atau pin kunci QRIS supaya aman. Ini untuk mengubah pin kunci QRIS bisa kita ubah, kita sesuaikan sesuai dengan preferensi Anda. Ini adalah sinkronisasi data. Jadi ini adalah fasilitas untuk mensinkronkan data produk, kategori, order atau pesanan antara data lokal di HP dengan yang di server. Jadi saya sarankan pakai sinkronisasi semua data. Atau kalau manual itu penting untuk urutan sinkronisasi dari atas ke bawah. Saya sarankan pakai yang semuanya aja, yaitu sinkronisasi semua data. Oke, kita kembali. Ini adalah laporan. Fasilitas laporan bisa harian atau per tanggal atau di rentang tanggal yang kita perlukan. Laporan harian, kita coba. Tanggal 3. Tanggal 5. Laporan tentang tanggal, pilih rentang, tanggal awal, tanggal akhir, terus simpan, klik simpan, muncul semua penjualan dalam rentang tanggal 1 sampai 13. Ada ringkasan, ini ada ringkasannya, total pendapatan, jumlah terjual, bisa kita ekspor ke dalam format PDF. Jadi bisa kita simpan atau kita kirim kepada akun atau stakeholder yang berkepentingan. Akun. Ini adalah menu akun. Ada avatar atau foto profil user atau gerai, dan ini logo gerai. Ada email, ada telepon gerai, bahasa ada 2, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Defaultnya adalah bahasa Indonesia atau ID. Lihat English atau Inggris. Ada juga mode gelap. Kita tes mode gelap aktif. Kita tengok halaman lainnya. Riwayat, pesanan, menu dalam mode gelap. Oke, kita kembali, kita aktifkan kembali mode terang atau kita nonaktifkan mode gelap. Ini adalah currency format. Ada 2 pilihan, Indonesia format dengan nilai rupiah, atau kita menggunakan universal format tanpa mata uang, simbol, dan pakai desimal. Kita lihat, ini adalah universal format tanpa mata uang dan menggunakan desimal. Penggunaan sumber daya. Jadi untuk aplikasi ini, untuk produk dialokasikan
maksimal 500 per user atau per akun per gerai. Dan kategori maksimal 10. Bisa kita edit untuk akun, edit profil, nama, font, logo, shop name, shop dress. Halaman tentang aplikasi ini, Wakopos. Dikembangkan oleh Edursoft. Ada alamat kontak untuk hubungi kami, baik email, WA, text only, ataupun website. Ini adalah tutup kasir. Jadi tutup kasir tuh beda dengan keluar. Tutup kasir itu dia sinkron dulu, sinkron dengan server semua data, baru keluar atau logout. Nah, ini dia melakukan dulu sinkron semua data. Udah selesai baru keluar atau logout. Itu beda tutup kasir dengan keluar. Keluar itu ya logout aja, tidak ada sinkronisasi data. Oke, kita ke halaman menu. Pengaturan produk, kelola produk, kategori. Jadi kita harus membuat dulu kategori produk. Sebelum membuat atau menambah produk harus ada dulu kategori. Kelola produk. Bisa kita refresh dengan pull to refresh. Dan tambah produk. Bisa take kamera ataupun choose foto atau choose gambar, memilih gambar. Oke, kita pilih gambar produk sate ayam. Oke, nama produk. Sate ayam. Harga produk. Kita isi, kita input harga produk misalkan 13.000. Kalau barcode opsional. Pilih kategori makanan. Oke, kita pilih kategori makanan. Terus klik tombol simpan. Kita lihat kalau produk sudah masuk sate ayam kategori makanan. Harga 13.000. Oke, jangan lupa saya sarankan untuk mensinkronkan data dulu. Bila mengedit atau menambah produk, menambah kategori, mengedit kategori, ataupun di awal buka kasir, selalu sinkron data dulu. Kalau sudah sinkron, meskipun kita sedang offline atau tidak ada sinyal internet, sinyal data, kita masih bisa melayani pembeli atau konsumen. Jadi nggak tergantung sepenuhnya dengan kondisi sinyal atau data. Oke, produk
bisa kita ubah produk harga misalkan jadi 13.500. Oke, kita simpan. Berhasil 13.500 harga produk sudah kita ubah. Kita cek ke menu. Oke, 13.500 berhasil kita ubah harga produk atau edit produk tadi. Kita sinkronkan lagi, sinkron semua data supaya benar-benar sinkron antara data di lokal HP ini dengan yang di server. Kalau kita melakukan edit ataupun tambah produk dan kategori. Oke, kita coba transaksi sate kambing, kopi tubruk. Tunai, klik proses. Oke, total pembayaran, jumlah pembayaran sama. Pembayaran berhasil, jumlah total, metode pembayaran, dibayar, kembalian, tanggal. Nah, struk ini bisa kita share atau kita kirimkan tanpa dicetak. Atau mau dicetak, bisa juga dicetak dengan printer Bluetooth thermal. Oke, kita kembali dulu ke beranda. Kita lihat riwayat pesanan. Tadi itu sate kambing sama kopi tubruk. Oke, kita buat lagi. Kita buat transaksi lagi. Pesanan, gulai ayam, es teh. Kita buat draft dulu, draft pesanan. Jadi misalkan orangnya tuh makan dulu tempat, baru nanti baru bayar. Kita buka bill, nomor meja, kemudian nomor pesanan misalkan Maya, nomornya 3, misalkan nomor meja misalkan. Kita simpan atau cetak. Kalau cetak tuh simpan, cetak dulu baru simpan. Kalau simpan cuma simpan aja, tidak mencetak. Berhasil menyimpan draft pesanan. Oke, misalkan orangnya udah selesai makan, dia mau bayar, kita klik draft pesanan, meja 3, nama Maya, klik bayar. Bayar, kita ke halaman pesanan. Misalkan tunai, proses, bayar. Kita kembali ke beranda. Kita cek, sudah nggak ada karena udah kita proses tadi ke halaman pesanan. Kita lihat riwayat. Halaman menu. Oke, kita coba kembali. Gulai kambing, kopi tubruk, tunai, proses. Misalkan kita atau konsumen mau pembayaran sebanyak 100.000, klik bayar, maka dia ada kembalian. Kembaliannya adalah 35.000.
bagikan gambar. Ini kalau kita mau kirimkan gambar stroke atau cache apa tuh tanpa di print, bisa kita bagikan. Atau sebagai file PDF, bisa kita share atau kita kirimkan stroke sebagai file PDF. Oke, kita coba buka. Ini adalah stroke dengan file PDF. Oke, kita kembali ke beranda. Cek riwayat. Halaman pengaturan. Misalnya kita mau tutup kasir, klik tutup kasir. Toko yang mau tutup, yakin. Oke, klik yakin, maka sinkron data berhasil. Tutup kasir. Kita log out. Oke, sekarang kita pakai real device atau smartphone untuk melakukan transaksi selanjutnya, karena untuk printer, pengecekan, dan QRIS perlu real device. Oke, kita koneksikan dulu dengan Bluetooth. Berhasil tersambung dengan printer Bluetooth. Bisa kita tambah printer. Kalau mau menambah printer, nama printer ini harus dikasih nama printer. Koneksi apa? Bluetooth, Ethernet, atau USB. Ukuran kertas bisa 58 atau 80. Ini umumnya printer blue thermal ada 2 ukuran. Bisa kita scan, mencari. Oke, itu RP02 di tempat saya, printernya Bluetooth. Bisa jadikan printer utama atau printer default. RP02 oke, sudah saya simpan sebelumnya. Halaman menu. Oke, kita coba transaksi sate ayam, kopi tubruk. Oke, kita ke halaman pesanan, ada 2. Tunai, klik proses. Misalkan kita terima pembayaran, uangnya adalah 50.000. Oke, kita masukkan, kita klik bayar. Kalau mau tanpa cetak, bisa kita bagikan. Ini adalah sebagai gambar, stroke sebagai gambar. Bisa kita kirimkan atau kita bagikan. Ini sebagai PDF, bisa juga tadi sebagai gambar, sekarang sebagai file PDF.
Oke, coba kita cetak. Kita cetak menggunakan printer thermal dengan koneksi Bluetooth. Oke, mencetak stroke. Kita lihat lewat kamera dari HP atau ponsel. Ini adalah hasil cetakannya. Kita berhasil mencetak stroke transaksi dengan menggunakan printer thermal dengan koneksi Bluetooth. Oke, kita kembali ke aplikasi. Kembali ke beranda. Ini riwayat, halaman menu, oke, kita coba lagi membuat transaksi. Misalkan sate ayam 5, gulai kambing 5, kopi tubruk 5, es teh 5. Kita buat draft pesanan. Sebentar, kita back, kita ke kita tambah aja sate kambing 5. Oke, ada 25 item produk, 25 produk yang kita atau konsumen beli. Kita buka draft pesanan, buka bill, nomornya 1, nama pemesan Rauf. Kita cetak. Ini kalau cetak tuh simpan. Saya sambil mencetak. Cetak dulu, dia akan pesan sambil menyimpan. Kalau cuma simpan, dia nggak akan mencetak, cuma menyimpan aja. Kita lihat ini table checker, table 1 dengan nomor atau jumlah dan nama produk yang dipesan oleh konsumen. Ini bisa kita berikan ke belakang atau ke kitchen untuk menyiapkan produk tersebut. Oke, produk udah selesai disiapkan, udah diberikan ke pelanggan pemesan, kemudian membayar ke kasir. Oke, tunai, proses. Misalkan uangnya yang dibayar adalah 1 juta. Oke, bayar. Jumlah total, jumlah item, dibayar, kembalian. Oke, cetak. Ataupun bisa di share atau dikirimkan sebagai gambar, sebagai file gambar. Kemudian bagikan PDF, ini mengirim sebagai file PDF. Oke, kita cetak.
Kita cetak menggunakan printer thermal Bluetooth. Kita lihat hasilnya dengan kamera HP. Ini adalah struk yang kita cetak. Paymentnya paid 1 juta, change atau kembalian. Oke, kembali ke beranda. Kita coba lagi, sate kambing, kopi tubruk. Air putih. Mau kita pakai ini aja, pakai air putih karena kita mau pakai quiris produksi, bukan testing. Oke, pilih metode pembayarannya adalah quiris atau cashless, maka muncul QR code, dipindai untuk mau pembayaran. Oke, kita pakai pembayaran sesuai dengan konsumen yang miliki, bisa Dana, GoPay dan sebagainya, sesuai dengan preferensi dari konsumen. Kalau berhasil maka akan muncul dialog sukses. Berhasil. Kita bisa bagikan sebagai PDF atau sebagai gambar, atau kita mau cetak bisa. Oh iya, untuk pembayaran QRIS bisa lewat scan di atas atau screen layar QR code-nya, atau bisa kita cetak QR code-nya pakai printer thermal, baru kemudian di-scan oleh pelanggan atau konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran. Jadi kalau di atas kamera nggak masalah, ya kita pakai kamera aja, nggak usah di print. Atau kalau pelanggan menghendaki, bisa kita print. Oke, ini adalah struk digital atau paperless istilahnya. Ini kalau sebagai gambar atau sebagai image, bisa kita kirimkan atau kita bagikan ke pelanggan jika menghendaki. Oke, bisa kita cetak menggunakan printer Bluetooth. Sedang mencetak struk. Kita lihat lewat kamera HP bagaimana hasilnya. Nah, begini kita lihat. Ini struknya. Payment QRIS. Cengnya 0. Kalau QRIS pasti 0 cengnya. Atau kembalinya adalah 0. Dia dibayar sesuai dengan tagihan. Kembali ke beranda. Oke, ke pengaturan. Kita sinkronkan dulu. Jangan lupa untuk sinkron sebelum dan atau sudah kita melakukan perubahan baik produk maupun kategori, supaya
supaya nggak bentrok antara data yang di lokal HP dengan data yang di server. Oke, kita ke kelola produk. Kita tambah produk. Ya, kita tambah produk dengan menggunakan fasilitas scanner barcode atau menggunakan kamera untuk menyekan produk. Oke, misalnya nama produk Le Mineral 600 ml, harga 6.000. Kita isi gambar produk, upayakan square atau 1:1 dan ukurannya maksimal 1 MB. Oke, kita scan barcode produk, berhasil masuk barcode-nya. Kita simpan, klik simpan. Kita lihat. Oke, kita ke halaman menu, berhasil tambah produk. Kita ke pengaturan, kita sinkronkan data supaya lebih aman. Jadi sinkron antara data lokal dengan yang di server. Oke, kita coba transaksi menggunakan barcode scanner. Misalkan pembeli ambil barang, mau membayar, kita scan produknya. Oke, berhasil. Le Mineral 600 ml, harga 6.000. Tunai, kita proses, bayar, cetak, oke, berhasil. Kita mencetak struk dengan transaksi produk menggunakan barcode scanner. Kembali ke beranda. Kita tutup kasir, misalkan toko atau gerai atau outlet Anda mau tutup. Klik tutup kasir. Baik, terima kasih.